Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa masih dengan tema yang sama nih, yaitu seblak prasmanan bersama dengan Mbak Eva Della. Masih bersama dengan Mbak Eva Della ya. Seorang pengusaha seblak yang luar biasa nih, wanita tangguh. Mbak, selama dari tahun 2021 ya? Iya. 2021 hingga dengan sekarang itu buka usaha seblak, pernah gak sih ada di titik jenuh kayak aduh gitu loh, buka seblak, berhadapan dengan seblak gitu loh, pernah kayak bosan gak sih? Pernah. Kalau kita kan mungkin gak bosan tuh nah, kan ya, benar. Tapi alhamdulillah dari dukungan keluarga, dari dukungan itu terus ingatnya ya susahnya gimana tuh, semangat lagi. Semangat lagi iya, gitu ya. Ingat cuan. Ingat cuannya lagi, balik kita ke percuanan ya. Iya. Tapi itu pernah nggak waktu di posisi jenuh, di fase jenuh itu kayak Mbak berhenti dulu jualan kayak berapa hari gitu Mbak? Belum pernah kalau berhenti. Belum pernah ya? Kalau semenjak jualan belum pernah tutup kalau bukan ada acara yang penting gitu. Oh begitu ya. Bisa dihitung liburnya. Bisa dihitung liburnya ya. Nah selama buka usaha itu pasti ada cerita suka dan juga cerita dukanya ya. Kalau dukanya nih apa aja Mbak yang pernah Mbak alami selama membuka usaha ini? Ya dukanya ya itu pernah kan viral kemarin tuh yang diusir orang. Tidak boleh pernah lagi. Diusir Mbak? Iya. Nggak boleh lagi di tempat orang. Harus ya itu. Tiba-tiba kan dalam waktu seminggu kemana tuh nyari tempat dalam waktu seminggu. Ya udah alhamdulillah kalau rezeki tidak bakal kemana kan dapat. Tuh yakin aja ya Mbak ya. Yakin, harus yakin. Kalau pernah nggak sih ada kayak omongan-omongan yang mungkin kurang menyenangkan hati? Pernah gitu. Sampai lagi makan apa tuh ya, makan nasi. Udah lagi makan tuh ada yang bilang, wah seblak yang di Betung tuh rame banget yo, pakai apa dia ya? Oh ini memang ya manusia ini ya. Terus ada yang bilang juga kalau kawan-kawan ngatain kan, beli apa? Ini apa ya? Oh ini yang punya seblak, kok bisa rame gitu? Mau jawab apa? Iya sih, itu langsung ke Mbak berarti. Iya. Kok bisa serame itu? Baru dia bilang selama itu baru lihat seblak serame baru ini gitu ya. Iya. Gitu. Mungkin orangnya itu aja kurang keluar ya nggak sih? Iya. Terus orang lihatnya baru buka rame banget, tapi kan orang nggak tahu perjalanan kita gimana kan? Iya benar, orang nggak tahu prosesnya sebelum ada tempat ini gimana gitu loh. Tahu pas ramenya aja, pas enaknya aja. Jadi gimana waktu itu Mbak merespon orang-orang itu? Senyum aja. Senyum aja. Rezeki dari Allah. Gitu aja lah ya. Iya. Memang kita sebagai pedagang ini harus lebih sabar. Iya. Itu tadi ya mau mempertahankan pelayanannya juga gitu ya Mbak ya. Iya. Itu kalau dari orang-orang terdekat pernah nggak sih ada yang ngomongin Mbak gitu ya, mungkin ada kata-katanya yang kurang mengenakan hati juga. Kalau dari pelanggan mungkin ya udahlah ya masih bisa diterima. Kalau dari orang dekat pernah nggak, dari teman dan lain mungkin? Ada sih kalau dari teman tuh bilangnya jadi kuli lah apalah kan, jadi tukang masak pokoknya nggak gaya lah pokoknya kan, nggak dandan, nggak kayak mereka ya? Kan ya. Tapi nggak apa-apa, nggak dandan, yang penting dompetnya nggak kosong. Daripada si gaya kan pakai romi sulit ya. ada ya nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa lah ya, yang penting perbanyak uang aja sekarang. Iya, kalau duduk tuh agak ada yang ganjel gitu ya. Itu yang penting ya. Mau beli apa-apa nggak mikir lagi. Nah itu dia, jadi nggak lihat harga lagi ya. Luar biasa sekali. Nah kalau cerita sukanya nih apa aja tuh Mbak selama buka usaha seblak ini? Alhamdulillah sukanya ekonomi. Alhamdulillah ekonomi kan bisa menolong suami. Iya. Terus tuh pokoknya bisa membahagiakan anak, orang tua lah. Bisa menggaji karyawan, membantu ekonomi, pokoknya karyawan lah. Oke, alhamdulillah ya Mbak ya. Jadi buka lapangan kerja juga untuk orang-orang sekarang kan yang banyak sekali yang membutuhkan pekerjaan gitu ya Mbak ya. Jadi bisa menolong sesama gitu ya. Nah kalau karyawan sekarang udah berapa Mbak? Kalau di Betung udah 4. Udah ada 4 karyawan. Kalau ada shift pagi, ada shift malam kalau di Betung. Oh jadi dia pakai shift gitu ya? Kalau terlalu capek kan, biar saya aja yang capek. Iya gitu loh, karena aku mikirnya kayak sehari 200 porsi gitu loh. Dan masih juga melayani gitu ya. Belum lagi menghadapi omongan-omongan orang yang luar biasa.
Itu kuat banget ya. Jadi untuk membuka usaha ini selain ada kemampuan, ada modal yang harus dipersiapkan juga mental. Mental harus pertama itu. Iya, tapi kalau awal-awal gitu mungkin belum sekuat sekarang nih. Kalau awal-awal pernah nggak sih omongan orang tuh yang akhirnya membuat Mbak kayak merenung, masuk ke hati gitu, buat Mbak down gitu, pernah nggak? Pernah. Pernah. Iya. Itu omongan apa waktu itu, Mbak? Bilangnya pokoknya sayang apa namanya terisen, padahal kerja udah enak, buka itu nggak akan maju kayak gitu. Oh, jadi kayak omongan-omongan yang hampir Nanti utang kemana-mana katanya. Oh, sempat gitu ya. Jadi itu sempat jadi pikiran. Ya. Mbak, itu gimana waktu itu? Caranya Mbak untuk bangkit lagi? Kita ya semangat aja lah. Terus semangat, ingat pokoknya susahnya aja, ingat susahnya. Enggak susahnya dan Iya. balik lagi ke tujuan-tujuan Iya. awal ya Mbak ya. Mbak boleh dong sampaikan tips-tipsnya gitu, pesan-pesannya untuk para mungkin pemirsa opini yang mau buka usaha juga atau yang udah buka usaha tapi masih ragu nih gimana caranya untuk mempertahankan usahanya. Itu boleh dong sampaikan tips-tips dan pesan-pesannya untuk para pemirsa opini. Untuk yang pengusaha yang baru mau mulai, jangan memikirkan modal dulu. Yang penting mental, terus nekat dan berusaha. Kalau modal itu yang nomor 2. Terus tuh untuk yang udah berjalan usahanya, sepi, mau serame sebelah epok tuh harus ya diperbaiki lagi apa yang kurangnya. Kita sama-sama penjual nggak boleh saling iri. Kita harus belajar, sama-sama belajar. Karena sebelah epok juga belajar terus. Oke, jadi sebelum menjadi seperti sekarang, sebelum mempunyai dua tempat, itu prosesnya juga panjang ya Mbak ya. Kalau diceritain nggak habis-habis. Gak apa sih diceritain sedikit. Nah. Udah banyak juga kita cerita Iya. tadi tuh ya tentang perjalanannya Mbak Eva ini untuk membuka usahanya sampai seperti sekarang ya Mbak ya. Itu kan di lokasi Mbak buka sekarang itu kan udah banyak juga tuh yang buka. Iya. Itu Ada yang sebelahan. sebelahan banget. Iya. Itu balik lagi ke rezeki ya memang Iya. ya. Itu ada nggak sih yang kayak nanya resep ke Mbak gitu? Pernah banyak yang nanya. Kadang teman sekarang saja alhamdulillah di di daerah di mana jualan seblak semua tuh. Di mana? Iya, katanya terinspirasi dari saya. Wah, luar biasa, sudah menjadi sosok yang menginspirasi Seblak ini. prasmanan semua tuh. Iya. Iya. Karena untungnya juga nggak main-main ya, Mbak ya. Alhamdulillah. Untung sesuai kerja. Iya benar. Ini nggak pakai duduk pemirsa soalnya Mbak Eva ini. Karena pernah tuh, seandainya saya tidur, udah saya bilang kan sama orang tua, tunggu dulu. Lama itu nggak ada yang penjualnya, saya yang datang ya udah rame datang. Oh gitu ya. Itu memang memang ada jiwa-jiwa hokinya. Iya. Ya. Luar biasa Mbak Eva ini ya. Pokoknya siapapun yang mau buka usaha ya Mbak ya, jangan ragu, langsung aja realisasikan. Langsung aja terjun gitu ya. Di samping itu juga harus punya sifat yang sabar juga. Yang karena perintis ya, bukan pewaris. Nggak ada warisan. Nggak ada warisan. Jadi harus tetap step by stepnya dinikmatin aja ya Mbak ya. Jadi kalau jenuh, susah senang, nggak ada senang semua. Nggak ada senang semua pastinya ya. Orang mungkin tahu senangnya aja nih, tapi susahnya cukup telan sendiri aja dan orang terdekat ya Mbak ya. Kuncinya untuk tetap konsisten adalah harus yakin ya Mbak ya, dan mempertahankan ciri khasnya seperti yang sebelah Evo ini, mempertahankan rasanya dengan ownernya langsung ini yang memasak ya pemirsa ya. Harus beda pada yang lain. Iya, harus beda dari yang lain ya. Harus punya ciri khas. Mbak, terima kasih banyak ya Mbak ya, karena hari ini sudah membersamai kami, sudah meluangkan waktunya. Ini mungkin lanjut lagi nanti ya. Semoga nanti di lain kesempatan kita punya waktu luang lagi untuk bisa berbincang-bincang kembali ya Mbak ya. Semoga usahanya lancar. Amin. Makasih ya Mbak. Sama-sama Mbak. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utari Novadini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.